Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, gak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, gak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu, kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian.
Cepat bujuk dia kembali. Gak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh? Tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean. Keluarga terkaya di kota Jazira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu gak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kubayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan.
Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya, Iya, Ayah, ya. ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak. Kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen, gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi, gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Anya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri. Aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, nyah sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap nggak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi... Aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga saya. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini, dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1. Dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana?
Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean.
Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apakah orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean, namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul, kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti nggak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku nggak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia nggak kasih aku kembali, aku juga nggak mau. Siapa kau? Aku nggak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu. Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar.
Aku tahu kau sangat menderita, tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, Ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh? Tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan. Gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri.
Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik. Dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut, Clara. Kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya satu anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kubayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Enrico dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi, gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri. Aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap nggak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi... Aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan. Dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya,
Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1 dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hayolah, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan.
paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud, ha? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul, kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti nggak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku nggak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia nggak kasih aku kembali, aku juga nggak mau. Siapa kau? Aku nggak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu. Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu, bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak,
Ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu kau sangat menderita, tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jazirah. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan. Gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana?
Apa kau mau satu gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut, Clara. Kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini keluarga kami akan punya satu anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sean, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. Ayah, Ibu, dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sean. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar,
Tapi, aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kamu mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1 dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hayolah,
Ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper, kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yolah si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti nggak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Hah?
Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu, kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim.
Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik, kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut, Clara. Kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri. Aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh.
Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu nyah sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi... Aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku gak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1. Dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak,
Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar nggak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara,
setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti nggak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku nggak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia nggak kasih aku kembali, aku juga nggak mau. Siapa kau? Aku nggak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu. Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak, mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak, karena Kak Clara adalah anak kandung kalian, dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu kau sangat menderita, tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh? Tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak.
keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan. Gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik. Dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut, Clara. Kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kubayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri. Aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri.
Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, nyah sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap nggak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi... Aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan. Dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1. Dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini.
Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa?